Untuk Gereja Bethel Indonesia Nusa Tenggara Timur, istri saya satu bersama-sama dengan saya. Kami belum dikaruniai anak, tapi saya percaya rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita percaya bagi kita semua ada yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Kira-kira cukup ya perkenalan saya. Tidak butuh nomor sepatu, tidak butuh ukuran baju, tidak usah. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ingin saya bicarakan pada hari ini adalah bagaimana kita merajut keintiman dengan Tuhan tanpa disadari penyakit yang satu ini menggerogoti kekristenan dan siap-siap menelan kita habis. Banyak orang Kristen tanpa menyadari kalau dia bertahun-tahun jadi Kristen tanpa keintiman dengan Tuhan. Bayangkanlah Kristen tanpa keintiman. Kristen sebenarnya tidak terlalu dalam bicara soal ibadah. Kristen bicara soal kedekatan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Kalau kita beribadah di tempat ini fasilitas yang disediakan oleh Tuhan untuk mendidik kita. Ibadah itu hanya fasilitator. The real, sesungguhnya kita itu ada di luar sana. Keintiman kita itu yang menjadi tolak ukur kita. Ibadah tidak menjadi tolak ukur di hadapan Tuhan. Keintiman kita menjadi tolak ukur di hadapan Tuhan. Dengan Adam Tuhan berkata begini, kalau kamu makan buahnya, kamu pasti mati. Mati fisik? Bukan. Saat Adam makan buahnya, Alkitab berkata, putus hubungannya dengan Tuhan. Adam tidak lagi menjadi kerabat Allah. Adam menjadi seteru Allah. Rasul Paulus pun berkata, kita ini seteru Allah. Jadi apa yang penting di sini? Yang penting adalah keintiman bersama dengan Tuhan. Hubungan. Mari cek. Mari periksa. Kapan terakhir? Izinkan saya bertanya. Kapan terakhir kali kita datang di hadapan hadirat Tuhan, berlutut dengan berlinang air mata? Kapan terakhir kali? Oh, waktu itu Pak, waktu anak saya sakit hampir mati Pak, saya berdoa sungguh-sungguh, berlinang air mata, saya memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan diberi. Terus setelah itu, anak saya sudah sembuh, jadi sudah santai, tenang. Oh, terakhir kali Pak, waktu saya kena serangan jantung Pak, hari-hari saya hanya diisi pujian, penyembahan. Jangan heran, kadang-kadang orang Kristen sakitnya lama. Karena itu satu-satunya jalan, itu satu-satunya ruang untuk Tuhan bisa dekat dengan kita. Tuhan tidak punya pilihan lain. Sakit, pergumulan, persoalan menjadi tempat terbaik untuk orang bisa dekat dengan Tuhan. Saya seringkali sampaikan kepada jemaat, kalau kamu berdoa, Tuhan belum sembuhkan. Perhatikan ini. Jangan sampai Tuhan ingin berlama-lama dekat dengan kamu. Coba perhatikan, jangan sampai sepanjang hari, sepanjang tahun kita bahkan tidak punya waktu untuk dekat dengan Tuhan. Kita hanya punya waktu 2 jam dalam 1 minggu. Itu pun belum tentu. Di tempat saya mungkin, kalau di sini saya yakin dengan puji-pujian yang mantap ini, saya yakin kita betul-betul menyentuh hati. Tapi ini yang menjadi persoalan terbesar bagi orang Kristen, karena Kristen sesungguhnya identik dengan hubungan.
memperkenalkan dirinya. Allah adalah kasih. God is love. Kasih menjadi motivasi utama orang mengejar Tuhan. Kasih menjadi motivasi utama orang datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan harusnya tidak ada motivasi lain, karena benar-benar mengasihi Tuhan. Maka lagu yang paling menggetarkan hati saya ketika kita bernyanyi, aku mengasihi Engkau. Kalau kasih Tuhan tidak usah diragukan. Tuhan mengasihi kita, relakan anaknya tebus dosa kita, tidak usah diragukan. Yang perlu diragukan adalah kasih kita. Maka ketika kita nyanyikan pujian-pujian seperti itu, nyanyikanlah dengan penuh kasih. Biar kasih menjadi motivasi utama kita datang ke gereja. Biarlah kasih menjadi motivasi utama untuk kita mencari Tuhan. Terus kemudian Yesus memperdamaikan kita. Alkitab berkata sehingga kita bisa panggil Tuhan kita dengan sebutan Ya Aba, Ya Bapa. Cari dalam kepercayaan manapun tidak pernah diajarkan umat memanggil Allahnya Aba Ya Bapa. Hanya kita dilayakkan Tuhan memanggil Dia Aba Ya Bapa. Bayangkan betapa dekat hubungan kita dengan Tuhan kita. Bukankah ini menggambarkan hubungan yang begitu dekat? Bayangkan Kristen tanpa keintiman. Kapan terakhir kali kita datang kepada Tuhan tanpa alasan? Karena orang Kristen butuh alasan untuk datang kepada Tuhan. Orang Kristen selalu butuh alasan untuk datang kepada Tuhan. Biasanya alasannya cuma 3. Yang pertama berkat, yang kedua pergumulan, yang ketiga rutinitas. Doa makan pagi siang malam, doa pagi, dan doa mau tidur. Kita perlu alasan untuk datang kepada Tuhan. Kapan kita datang kepada Tuhan? Hanya karena memang hati ini terpanggil mengasihi Tuhan. Saya rindu hadirat Tuhan. Saya rindu keintiman. Saya rindu kedekatan. Ayo kita baca Alkitab. Buka Alkitab kita Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23. Yohanes 21 sampai 23. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-21 sampai 23. Saya bacakan dulu. Kita menyimak. Yohanes pasal 4 ayat 21, 22 dan 23. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini adalah penggalan percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria. Dari percakapan ini, kalau kita baca keseluruhannya, akhirnya mengubah kehidupan perempuan Samaria ini. Yang tadinya hidup dengan kehidupannya yang berantakan, tapi kemudian diubahkan lewat percakapan yang panjang ini. Diubahkan menjadi orang yang memberitakan tentang Yesus. Berhasil membawa kampungnya untuk datang kepada Yesus. Dari percakapan ini, memang kedekatan hubungan dengan Tuhan pada akhirnya akan membawa pengaruh besar dalam kehidupan kita. Tanpa kedekatan kita pasti, tanpa kedekatan ini hanya menjadi formalitas,
hanya menjadi rutinitas. Kalau di tempat ini saya tidak tahu. Kalau di tempat saya yang paling banyak datang itu mama-mama, istri-istri. Biasanya suami kalau sibuk kerja Senin sampai Jumat, Sabtunya dipakai untuk mancing. Pulang mancing hari Minggu dini hari, tidur lanjut terus sampai siang, datang gereja. Jadi yang paling banyak itu mama-mama. Jadi kalau di tempat saya yang masuk surga kebanyakan itu mama-mama, kebanyakan itu istri-istri. Beruntung. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, percakapan ini menarik. Dari percakapan ini kita bisa belajar apa sebenarnya keuntungan dari kedekatan atau keintiman bersama dengan Dia. Apa untungnya? Ini menjadi hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita bisa pelajari dari ayatnya yang pertama. Ayat yang ke-23 maksud saya. Ayat yang ke-21 saya. Bunyinya begini. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ini sebenarnya adalah simbol. Yesus berkata, bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Ini ada dua kutub yang berbeda. Gunung menggambarkan penyembahan berhala, Yerusalem menggambarkan Taurat. Kedekatan dengan Tuhan akan membawa kita untuk lebih sungguh-sungguh. Dari sini kita bisa belajar kedekatan dengan Tuhan. Yang pertama, membuat kita memiliki iman yang mandiri. Iman yang mandiri ini penting. Memang kita dipanggil untuk bersekutu, tapi pada akhirnya, perhatikan, pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan iman kita sendiri-sendiri. Kita tidak dipanggil secara grup GBI, Eliezer, semuanya masuk surga. Pada akhirnya, saya harus sampaikan kepada kita, pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan iman kita masing-masing. Kedekatan dengan Tuhan membawa kita untuk mandiri dalam iman kita, tidak ditopang oleh apapun. Kita bisa kuat secara mandiri. Sekarang kita bersama-sama pulang ke rumah kita masing-masing, dalam rumah kita masing-masing, dalam persoalan kita masing-masing. Meskipun kita saling mungkin bisa telepon, saling menguatkan, tapi yang paling berpengaruh adalah iman kita secara mandiri. Makanya Yesus bilang apa? Jadilah menurut imanmu. Jadilah menurut imanmu, bukan iman orang lain. Oh, istri saya kan kuat doa mau pendeta, istri saya rajin ke gereja, nanti kan berdampak. Katanya kan sekeluarga diselamatkan. Kita akan mempertanggungjawabkan iman kita sendiri-sendiri. Kalau kita berkata 2 orang di ranjang, 1 diangkat, 1 tinggal. Kalau di tempat saya biasa yang diangkat pasti mama-mama ya. Suaminya yang tinggal. Karena memang jarang ke gereja. Kalau di sini tidak. Saya lihat suami banyak-banyak. Saya lihat bapak-bapak banyak. Jadi sama-sama terangkat ke surga. Pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan iman secara mandiri. Kita dihantam oleh badai COVID yang besar. Pada saat mungkin kita terkena COVID, isolasi mandiri, kita bisa teleponan, dan teman kita bisa dengan santai bisa bilang, yang kuat ya, itu berpengaruh. Yang sabar ya, itu berpengaruh. Iman kita yang berpengaruh. Kalau dari dalam diri sendiri keluar, yang kuat, kamu semangat, kamu anak Tuhan, kamu tidak boleh kalah, kamu harus semangat lawan sakit dan penyakit. Kita kuat di dalam. Amin.
Hanya dengan kedekatan kita bisa punya kemandirian dalam iman. Iman kita tidak tergantung oleh siapapun. Iman kita tidak ditopang oleh apapun. Kita berdiri dengan iman kita sendiri. Kalau di sini kan sudah diatur dengan baik. Kalau di tempat saya kadang-kadang ditelepon. Halo, pagi. Tolong doakan suami saya pindah, Pak. Jam 3 pagi. Gimana? Harus doakan. Tapi saya terus suarakan ini. Bukan saya tidak mau melayani, tapi kita harus punya iman secara mandiri. Kita harus bergerak dengan iman mandiri, iman kita sendiri. Karena memang Alkitab sudah jelas. Jadilah menurut iman kita. Tapi ibu perhatikan, perempuan yang sakit pendarahan, siapa yang suruh dia? Tidak ada yang suruh dia. Dia berkata dalam hatinya, asalku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Jadi dia bergerak, jamah jubah itu, dan dia sembuh. Dari mana itu datang? Dari iman secara mati. Karena kita dalam keadaan tersudut, kita dalam keadaan terpojok, tidak ada satu yang bisa kita harap. Tidak ada satupun yang bisa kita hubungi. Jalan sepertinya tertutup di depan kita. Tapi perhatikan ini. Ketika kita punya iman yang mandiri, dari tempat kita berdiri, kita bisa panggil dia, ya Aba, ya Bapa, tolong hambamu. Tangannya tolong dia. Tangan Tuhan menolong. Hanya dengan kedekatan kita kepada Tuhan. Yang kedua yang bisa kita pelajari ketika Yesus berkata begini, ayat yang ke-22. Kamu menyembah apa yang kamu kenal. Kami menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kedekatan, keintiman dengan Tuhan memampukan kita mengenal Tuhan lebih dalam. Ada banyak orang Kristen datang kepada Tuhan tanpa mengenal Tuhan. Kalau tidak kenal Tuhan kita bisa salah sangka. Mungkin kita sering malah salah sangka. Kita sakit, kita berdoa, kita tidak disembuhkan. Kita bilang, oh, mungkin ada sesuatu yang salah dalam hidup saya. Ini masih bagus. Dan koreksi diri, introspeksi diri, masih bagus. Berdoa lagi, belum sembuh juga. Pikirannya mulai melayang lagi. Ini ada apa ini sebenarnya? Berdoa lagi, belum sembuh. Sedangkan orang lain berdoa sudah sembuh. Mulai timbul kecemburuan. Ini sentimen. Tuhan sentimen. Yang sana sembuh, masa yang saya tidak sembuh? Memang lebih dekat dia daripada saya. Mulai salah sangka. Berdoa lagi belum sembuh. Apa sebenarnya Tuhan benci saya? Kalau tidak kenal Tuhan, kita semakin salah sangka. Saya terjebak. Saya kan bukan orang Banten. Terjebak ketika saya baca mention kota Banten diserang. Saya belum tahu dong. Kalau saya baca serang, saya baca serang. Kota Banten diserang. Saya belum tahu. Tapi orang Banten dia tahu kota Banten diserang. Saya nggak tahu. Kalau pas saya tahu, oh, kota Banten diserang. Karena tidak dekat, karena tidak pernah punya hubungan dengan Tuhan, kita tidak mengenal Tuhan kita. Kita tidak mengetahui apa rancangan-rancangannya. Ada contoh. Anak mama ada potong-potong sayur. Anaknya ikut di sebelah, ambil pisau, potong sayur. Kalau
yang baik, dia lihat anaknya potong pakai pisau, dia bilang, aduh nah, pisau itu kurang tajam, yang ini yang lebih tajam. Mama yang baik, orang tua yang bilang, jangan, luka nanti. Langsung diambil pisau. Kadang-kadang kita susah itu kalau begitu. Kebahagiaan kita tiba-tiba direnggut sama Tuhan, seperti diambil sama Tuhan. Padahal kita tidak tahu, karena kita tidak kenal Tuhan, kita sedang menuju kepada hal yang jahat. Tuhan tahu itu, tapi kita tidak tahu, karena kita tidak benar-benar mengenal Tuhan kita. Kita gampang salah sangka, kita gampang berprasangka buruk kepada Tuhan, karena pengenalan kita yang sederhana, pengenalan kita yang cetek. Mari perdalam pengenalan kita akan Tuhan. Semakin hari punya waktu yang baik mengenal Tuhan, seperti orang yang berdoa terus menerus, doanya belum dijawab, dia berkata begini, oh iya, mungkin Tuhan mengizinkan ini supaya saya semakin dekat. Kadang-kadang pergumulan yang Tuhan izinkan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Rasul Paulus pernah bilang begini, apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Ketelanjangan, kelaparan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Di mana Rasul Paulus ngomong itu? Dalam penjara, Pak. Dalam aniaya. Bukan dalam keadaan suka. Biasakan kalau orang dalam berkat yang melimpah, kemudian dia sesumbar berkata, apa yang dapat memisahkanku dari Tuhan ini? Ayub bilang begini, dulu dari kata orang aku mengenal Tuhan, sekarang mataku sendiri memandang. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan pergumulan yang berat, dalam pencobaan yang berat, dalam masalah dan tekanan yang besar, kita lebih jernih mengenal Tuhan kita. Kita lebih jernih melihat Tuhan kita. Kita lebih tajam belajar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kenal Tuhan kita lebih dalam. Mari punya motivasi untuk lebih dekat dengan Tuhan. Mari bawa diri kita punya kerinduan untuk ada waktu-waktu khusus, waktu-waktu khusus berdoa, baca Alkitab. Ada yang punya jadwal baca Alkitab rutin? Punya jadwal baca Alkitab rutin? Teman saya nggak pernah baca Alkitab sepanjang hidupnya, tapi oleh kemurahan Tuhan, ini dia yang bilang, oleh kemurahan Tuhan dia kena persoalan dan dia masuk penjara 4 tahun. Di penjara 4 tahun belasan kali dia habiskan dari kejadian sampai wahyu. Tunggu apa ya? Tunggu di penjara? Kalau yang mau di penjara, saya doakan supaya bisa belasan kali selesaikan Alkitab. Padahal Alkitab begitu dekat dengan kita. Dulu Alkitab di buku, sekarang Alkitab di handphone. Jarang kita klik aplikasi. Jarang kita punya jadwal yang rutin baca Alkitab. Baca Alkitab ketika kita sedang butuh dalam persoalan. Kapan kita kenal Tuhan kita? Dari mana kita mau kenal Tuhan kita? Kalau bukan dari firman yang diberitakan. Dari mana kita kenal Tuhan kita? Kalau kita tidak punya waktu untuk bergumul secara pribadi dengan Tuhan. Saya ajak kita semua, jangan sepelehkan ini. Ini bisa menjadi masalah terbesar dalam kehidupan kekristenan. Yang ketiga, yang kita bisa pelajari dari wanita ini, ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Kedekatan dengan Tuhan akan membawa kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak siapa yang kita cari kalau kita jadi Kristen? Kehendak kita
kepuasan kita, keinginan kita, ambisi kita. Karena ada banyak orang jadi Kristen hanya mengejar ambisi, hanya mengejar kepuasan. Hari ini kita belajar tidak jadi Kristen, tujuan kita melakukan kehendak. Yesus berkata, Bapakku, Ibuku, saudara-saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kalau kamu mengasihi aku, berarti kamu melakukan kehendak Bapa. Kalau tidak melakukan kehendak Bapa, berarti kita tidak mengasihi. Adalah bohong besar ketika kita menyanyi, aku mengasihi Yesus Tuhan. Perpaduan suara dari surga yang balas. Oh, oh. Kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, kita tidak mengasihi itu. Itu Alkitab yang bilang. Kedekatan dengan Tuhan akan membawa kita melakukan, mengetahui kehendak Bapa. Kekristenan bukan hanya urusan ibadah, tapi melakukan kehendak Bapa sepanjang hidup kita. Itu kekristenan. Jangan hanya puas dengan ibadah. Jangan hanya puas dengan ketika kita bergereja. Kita pikir kita gereja, kita sudah tunaikan tugas, selesai, habis perkara, mulai Senin, buka perkara baru. Iblis gampang kerjanya sekarang. Tidak usah menjerat kita dengan dosa. Dia hanya berkata begini, mantap, sudah cukup itu, pas sudah. Yang penting kan datang gereja tiap minggu. Yang penting kan dilihat sama baru balap. Yang penting menyanyi puji Tuhan dengan firman, sudah selesai, cukup itu. Iblis sederhana tugasnya. Akhirnya ibadah ini tidak berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita datang ibadah sama saja, kita datang dan kita pulang sama saja, tidak ada perubahan. Di rumah masih pukul-pukul istri, datang pulang kembali masih tetap pukul-pukul dan maki-maki. Tidak ada perubahan sama sekali. Kristen yang mengajak kita, kedekatan dengan Tuhan mengajak kita untuk berubah, melakukan kehendak Bapa di surga. Hidup sesuai dengan tuntunan kehendak Tuhan. Suka kita berkata, kita melakukan, harus melakukan kehendak. Alkitab dari ujung sampai ujung mengajarkan kita apa yang harus kita kerjakan sebagai orang Kristen. Kalau Alkitab hanya peristiwa selamat menyelamatkan, pasti Alkitab kita tipis. Karena ceritanya hanya kejadian dan kemudian mati. Tipis pasti. Di mana manusia berdosa dan manusia diselamatkan. Alkitab kita tebal. Untuk apa? Untuk menuntun hidup kita di dalam kebenaran. Yesus yang datang pun beruntung. Bukan Yesus yang datang langsung untuk disalib. Kalau Yesus datang langsung disalib, gampang. Datang umur 33, hidup 6 bulan, langsung disalib. Kan gampang. Jadi beruntung bagi kita, Yesus dari lahir. Menunjukkan apa? Menunjukkan pola hidup yang berkenan kepada Bapa. Menjadi patron bagi kita. Menjadi pola bagi kita. Jadi tidak susah-susah cari pola. Baca saja ini. Kita tahu hidup yang berkenan kepada Bapa. Yesus mendamaikan kita. Mengarahkan kita kepada kehendak Bapa. Jangan pernah sepelekan kedekatan kita dengan Tuhan. Jangan pernah kehilangan momen-momen ini. Jangan pernah kehilangan waktu-waktu khusus dengan Tuhan. Karena Kristen bukan soal fanatisme beragama. Kristen soal hubungan yang intim dengan Tuhan kita. Sorry. Akan percuma kita jadi Kristen tanpa hubungan yang dekat dengan Tuhan. Akan percuma kita beribadah tanpa hati ini melekat. Yang ini menjadi kebenaran bagi kita hari ini. Pulang, pelajari firman Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin sungguh-sungguh. Amin. Itu tundukkan kepala.